Penalaran inferensi penarikan kesimpulan. Di logika proposisi kita sudah membahas tentang kalimat atau proposisi majemuk, milik benaran dari suatu proposisi majemuk. Kali ini kita akan membahas penalaran inferensi dan penarikan kesimpulan. Penalaran penarikan kesimpulan atau inferensi secara definisi yang dimaksud dengan penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Itu penalaran. Jadi proses berpikir dari panca indera. Yang kedua, pengamatan sejenis ini akan membentuk proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau yang dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses ini disebut dengan menalar. Jadi ketika ada proposisi nanti ditarik suatu kesimpulan dan didapatkan kesimpulan ini, prosesnya disebut dengan proses menalar. Sedangkan inferensi adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Jadi ada kesamaan dengan penalaran ya. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan. Jadi kata yang mirip penalaran, prosesnya penarikan kesimpulan. Cara bagaimana inferensi, proses juga. Penarikan kesimpulan ini proses pengambilan kesimpulan. Itu secara definisi. Kata yang serupa. Di dalam menalar atau penarikan kesimpulan ada 3 metode yang biasa digunakan. Yang pertama metodenya namanya deduktif. Penalaran deduktif ini merupakan penalaran yang kita lihat atau gambarkan dalam suatu lingkaran. Lingkaran B memiliki sifat lingkaran A. Lingkaran C bagian lingkaran B. Maka kita bisa menyimpulkan lingkaran C memiliki sifat lingkaran dari A. Jadi, yang dimaksud dengan penarikan atau penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta yang bersifat umum. A mencakup secara keseluruhan lingkaran A. B merupakan bagian dari A. C bagian dari B, maka C pasti bagian dari A. Jadi penalaran deduktif ini dengan kata lain adalah suatu penalaran untuk menyimpulkan hal khusus dari sejumlah proposisi umum. Jadi ada premis umumnya, proposisi umum atau premis umumnya. Kita bisa menarik kesimpulan dalam bentuk premis yang secara khusus atau bagian dari premis umum. Contoh premis pertama, semua manusia akan mati. Ini menunjukkan secara umum, premis umum. Paidi adalah manusia. Paidi menjadi kekhususan dari manusia atau premis secara khusus. Maka kesimpulannya adalah premis khusus yang lain, yaitu Paidi akan mati. Atau konklusinya adalah Paidi akan mati. Jenis penarikan kesimpulan seperti ini disebut dengan metodenya adalah metode deduktif. Menarik dari hal yang umum ke hal yang khusus. Contoh yang kedua. Premis pertama, penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Premis keduanya, Budi menderita penyakit kurang darah. Secara umum penderita kurang darah pasti tidak boleh makan buah melon. Dan dikhususkan Budi juga penderita penyakit kurang darah. Maka kesimpulan atau konklusi yang bisa diambil dari premis 1 dan premis 2 ini secara deduktif dinyatakan Budi tidak boleh makan buah melon. Metode yang kedua yaitu metode induktif. Kalau metode induktif ini, kalau digambarkan, ada lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C, lingkaran D, dan lingkaran E adalah lingkaran yang serupa. Dia mempunyai keserupaan. Nah, keserupaan ini dalam bentuk lingkaran H, maka disimpulkan adalah lingkaran H.
Atau dengan kata lain, induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari kasus-kasus nyata secara individu atau khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Di dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan induktif ini, harusnya premis-premis secara khusus atau premis-premis secara yang penyebabnya harus atau premis tunggalnya harus hal yang valid. Induktif adalah suatu penilaian yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat secara umum. Dalam penarikan kesimpulan ini, kita perlu hati-hati dalam penarikan kesimpulan induktif, karena harus menyebutkan setiap individu atau khusus, di mana ada khusus yang lain yang mungkin saja tidak berlaku, maka penarikannya akan bernilai salah. Contoh penarikan induktif. Elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan itu punya mata. Kenapa? Karena yang kita sebutkan premis pertama elang punya mata, premis kedua kucing punya mata, dan premis ketiga kerbau punya mata. Dari hal-hal khusus, hewannya elang, kucing, kerbau itu diambil secara umum dia hewan dan dia punya mata. Maka untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat di dalam penarikan induktif ini diperlukan ketelitian, tingkat ketelitian yang tinggi dalam setiap premis-premis tunggalnya. Dibutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis dari penalaran induktif yang diangkat. Metode yang ketiga adalah metode abduktif. Kalau kita bayangkan dalam suatu lingkaran, ada seperti ini, ada lingkaran A, dia bersinggungan dengan H, H juga bersinggungan dengan B, maka A sebagian A dan sebagian B itu ada hubungannya. Abduktif adalah metode untuk memilih argumen terbaik dari sekian banyak argumen yang mungkin. Oleh sebab itu, abduktif sering disebut dengan argumentasi menuju penjelasan terbaik. Jadi mengambil yang paling baik. Ada 4 cara mendapatkan argumentasi terbaik. Yang pertama, kesederhanaan atau mudah dipahami. Jadi kesederhanaan informasi, semakin sederhana informasi itu, maka kita akan lebih mudah menilai premis atau informasi tersebut benar salahnya. Tentunya tidak akan membuat ambigu. Dengan kesederhanaan ini tentu akan mendapatkan validasi penarikan yang lebih konferensi. Yang kedua, koherensi atau menyatu. Informasi yang ditampilkan, informasi yang disajikan itu harus adanya suatu kesatuan satu dengan yang lain. Kesatuan ini akan menghasilkan suatu solusi yang lebih tajam lagi atau lebih tepat. Yang ketiga, cari kemungkinan-kemungkinan dari permasalahan atau premis-premis yang terhubung itu kesimpulan-kesimpulan yang memungkinkan atau prediktabilitas. Cari kemungkinan yang paling besar. Yang keempat adalah komprehensif atau lengkap. Dari menyimak premis 1 sampai terakhir dan kesimpulannya itu harus lengkap. Ini metode abduktif. Contoh, andai kita mengetahui bahwa seorang yang bernama Bob selalu mengendarai mobilnya dengan sangat cepat jika sedang mabuk, maka pada saat kita melihat Bob mengendarai mobilnya dengan sangat cepat, bisa saja kita akan menyimpulkan Bob itu sedang mabuk. Ini adalah penarikan abduktif. Dilihat berdasarkan jumlah premisnya, inferensi pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama adalah inferensi langsung, artinya proses membuat kesimpulan dari sebuah premis 1. Jadi premisnya 1, kita bisa menyimpulkan dalam premis yang lain, pernyataan yang lain. Yang kedua, inferensi mediasi, yaitu proses membuat kesimpulan atau konklusi dari 2 atau lebih premis yang saling terkait. Jadi dikaitkan antara premis yang satu dengan yang lain. Apa itu pengertian inferensi menurut pakar? Inferensi menurut Colin Dictionary, inferensi adalah kesimpulan yang
kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah kita miliki tentang itu. Jadi menarik kesimpulan dari sepemahaman orang masing-masing. Yang kedua, menurut literasi term, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung yang ada. Penulis memberi kita petunjuk tentang apa yang terjadi dan kita harus mencari tahu berdasarkan bukti itu. Penulis menyiratkan, pembaca yang menyimpulkan. Ini menurut literasi term. Inferensi menurut filosofi term adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang ada. Berdasarkan beberapa bukti atau premis, kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Yang keempat, menurut your dictionary, inferensi mengacu pada proses observasi atau pengamatan dan pengetahuan untuk menentukan kesimpulan yang masuk. Contoh logika inferensi. Budi pulang ke rumah pukul 14 sore. Terlihat pintu rumah terkunci karena ayahnya pulang kerja pukul 15. Lalu Budi jika melihat tidak ada alas kaki di teras rumahnya, maka dia akan menyimpulkan bahwa ayahnya belum pulang karena pulangnya Budi jam 14 padahal pulang ayahnya jam 15 dan di teras tidak ada telapak kaki atau bekasnya. Contoh yang kedua, Luluk melihat asap mengampul dari ruang dapur dan mencium bau kosong. Apa yang disimpulkan oleh Luluk? Ternyata ada yang terbakar di ruang dapur. Kasus yang ketiga, Bambang bekerja sebagai guru dan setiap pulang kerja merenovasi rumahnya tanpa bantuan tukang bangunan. Bagaimana kesimpulan dari premis tersebut? Kita bisa mencari penarikan kesimpulannya adalah Bambang merupakan guru sekaligus dia tukang bangunan. Dari penjelasan di atas, kita bisa mencari kesimpulan dari premis-premis berikut ini. Nomor 1, ketika grup WhatsApp berbunyi dan ada notifikasi dari teman kerjanya, Susi tersenyum. Yang kedua, Bilqis memakan buah mangga yang baru dibeli ibunya. Ia terlihat mengerutkan wajahnya. Yang ketiga, 2 mobil berhenti di lampu lalu lintas. Mobil di belakang yang pertama menyembunyikan klakson dan melambai. Berarti mobil yang kedua ini ya. 4. Sebuah sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Semua sepeda memiliki lampu. Sebagian lampu berwarna merah. Yang kelima, Ari selalu memberi hadiah barang-barang mahal. Andi diberi hadiah dasi oleh Ari. Apakah kesimpulannya dari premis-premis di atas? Demikian atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.